Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilikowati dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tujuan utama PKN di SD. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, Mirna, saya sendiri Lilikowati, dan Muhammad Safrizal. Pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat, yang dikemukakan oleh Saidur Rahman 2018. Sedangkan menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di SD. Hakikat PKN di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa, memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan PKN secara khusus adalah membina moral yang diharapkan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni perilaku yang memancarkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan juga beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan maupun golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, dan juga perilaku yang mendukung upaya dalam mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Tujuan umum PKN ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati, yang dikemukakan oleh Somantri tahun 2001. Tujuan akhir dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang mencirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Bila kita kaji secara konseptual, pendidikan nilai
atau value education akan pendidikan atau moral education memiliki konotasi dan cakupan yang berbeda. Pendidikan nilai cakupannya lebih luas daripada pendidikan moral karena konsep nilai mencakup segala macam nilai seperti nilai religius, ekonomi, praktis, etis, dan estetis. Pendidikan moral pada dasarnya berkenan dengan proses pendidikan nilai etis, yakni persoalan baik dan buruk. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan. Bidang studi PPKN sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lainnya, khususnya dengan IPS. PKN menurut sejarah perkembangannya sampai terbentuk bidang studi PKN seperti sekarang ini secara historis memiliki keterkaitan yang kuat dengan IPS. Yang harus dimiliki guru SD sebelum pembelajaran PKN. Dalam dunia pendidikan, guru memegang penting dan strategis. Sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih para siswa, guru merupakan agen perubahan sosial atau agent of social change yang merubah pola pikir, sikap, dan perilaku umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan lebih mandiri. Guru efektif adalah guru yang dapat meningkatkan seluruh kemampuan siswa ke arah yang lebih positif melalui pengajarannya. Untuk menjadi guru efektif dibutuhkan konsep diri yang positif, yaitu mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif, yang dikemukakan oleh Clara R. Puji Jogyanti tahun 1998. Berikut ini adalah kemampuan yang harus dimiliki calon guru SD dalam melakukan KBM mata pelajaran PKN. Pertama, lulus dalam pembelajaran. Kedua, empati dan peka terhadap segala kebutuhan siswa, mau dan mampu memberikan peneguhan, reinforcement. 3. Mau dan mampu memberikan kemudahan, kehangatan, dan tidak kaku dalam proses pembelajaran. 4. Mampu menyesuaikan emosi, percaya diri, dan riang dalam proses pembelajaran, yang dikemukakan Sukadi tahun 2006. Ruang lingkup pembelajaran PKM. Ruang lingkup mata pelajaran PKN meliputi beberapa aspek, yaitu aspek persatuan serta kesatuan bangsa, norma, hak asasi manusia terdiri dari hak dan kewajiban anak, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, dan juga Pancasila. Pedagogis PKN di SD. Jadi kita tahu bahwa pedagogis merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak-anak. Untuk itu, kita sebagai calon guru haruslah berusaha mendidik anak-anak didik kita supaya memiliki karakter dan perilaku yang baik, yang nantinya akan memajukan negara ini dan mestinya di kemudian hari akan membanggakan bangsa ini. Kita sebagai calon guru haruslah mampu untuk membimbing anak didik kita supaya menjadi anak didik yang berkarakter dan berperilaku yang baik. Kita sebagai calon guru haruslah menguasai materi agar kita dapat menyampaikan dan mengajari anak didik kita supaya menjadi anak didik yang berintelektual yang tinggi serta memiliki kreativitas atau keterampilan yang biasa dalam segi apapun. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. B. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS di SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. C. Pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 melalui pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 melalui pendekatan mata pelajaran. D. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagai mana tertera dalam struktur kurikulum.
Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. F. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran adalah 2 semester atau 34-38 minggu. Kesimpulan, hakikat PKN di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berkarakter pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi PKN di sekolah dasar adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Serta adapun fungsi lainnya yakni membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional tujuan negara dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.